45 tokoh dari berbagai kalangan menggalang petisi mendesak pembatalan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Petisi online yang berjudul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara telah diteken oleh belasan ribu orang. Para inisiator petisi menilai pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi COVID-19 adalah keputusan yang salah. Seberapa efektif sebetulnya petisi penolakan ibu kota negara dapat mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan salah satu inisiator petisi, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Azumardi Azra. Selamat sore, Prof. Azra. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Dan tenaga ahli utama KSP, Wandi Tuturong. Selamat sore, Mas Wandi. Selamat sore, Mbak Rifana. Oke, saya mau ke inisiator terlebih dahulu, ke Prof. Azra. Prof. Azra, Anda dan 44 tokoh menggalang petisi menolak pemindahan ibu kota negara. Kenapa kemudian petisi itu baru diluncurkan ataupun digalang sekarang setelah Undang-Undang IKN ini disahkan oleh DPR? Prof. Azra. Iya, tentu saja kita harus menunggu ya kepastian dari pemerintah bahwa proyek IKN itu akan dijalankan, dan proyek IKN itu bisa jalan kalau sudah ada undang-undangnya, sudah diterima, disepakati oleh DPR ya, yang kemudian menghasilkan undang-undang IKN itu. Jadi kita memang harus menunggu, tidak bisa hanya dari pernyataan-pernyataan saja dari siapapun gitu bahwa akan dibangun kota ya, karena selama belum ada fasilitasnya kita belum bisa kita melakukan langkah apapun ya. Nah, dengan telah ditetapkannya undang-undang IKN itu, maka kemudian baru kita melangkah. Dan bahkan kan tim ini yang tim petisi ini juga kan sebetulnya akan mengadakan judicial review ke MK, tapi masih tertunda karena menunggu nomor dari undang-undang IKN itu kan belum ada dari nomornya, itu belum terbit ya. Oke, menunggu kepastian, setelah ada kepastian baru petisi itu diluncurkan dan nanti akan ada gugatan uji materi yang diajukan ke MK. Tapi tujuannya apa nih? Menggalang petisi penolakan pemindahan ibu kota negara, tujuannya apa, Prof. Azra? Ya, tujuannya mencoba mengetuk hati pemerintah ya, dalam hal ini Presiden Jokowi khususnya ya, bahwa dalam 2022 ini dan saya kira sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi, saya kira mungkin tidak visible ya, tidak cukup kelayakannya untuk membangun ibu kota. Kita sebetulnya tidak menentang adanya gagasan membangun ibu kota. Itu bukan gagasan yang baru. Sudah sejak zaman Bung Karno, malah Palangkaraya mau jadi ibu kota kan. Zaman Pak Harto juga ada, zaman Pak SB juga ada, cuma belum dilaksanakan. Nah, sekarang mau dilaksanakan oleh Presiden Jokowi ya kan, dalam waktu sisa masa pemerintahannya 2 tahun ini. Yang menjadi keprihatinan kita adalah masalah kelayakannya dari sudut keuangan ya. APBN kita tahu lah, APBN 2022 ini itu defisitnya itu sekitar 280 atau 800-an triliun ya, dari 2.700 sekian 2.700 triliun. Jadi defisit itu dari mana ditutupi? Sebagian besar adalah saya kira dari hutang, nambah hutang. Padahal hutang kita sampai 2021 kemarin itu sudah sampai 6.713 triliun. Nah, kalau membangun ini ibu kota ini dari mana dananya? Itu kan masih simpang siur juga di antara menteri keuangan, menteri ekonomi, koordinator ekonomi, dan juga pejabat yang lain. Itu dari mana? Pertamanya kan Ibu Sri Mulyani bilang dari dana PEN, tapi kemudian oleh DPR bilang tidak bisa dana PEN dipakai untuk pembangunan ibu kota. Terus oleh karena itu kata Menteri Keuangan, Menko Ekonomi itu akan digali dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini yang membuat kita prihatin, sementara pada saat yang lain sebetulnya kita masih memerlukan dana yang besar untuk mitigasi korban COVID-19 gitu kira-kira. Oke, kita mau tanya ke Istana. Mas Wandi, ini tadi Prof. Azra sudah membeberkan alasannya kenapa kemudian 45 tokoh akademisi dan ribuan orang menaikkan petisi penolakan dari Undang-Undang IKN. Respon Istana seperti apa?
atas petisi online penolakan pemindahan ibu kota ini, Mas Wandi? Ya, tentu saja hak masyarakat untuk berbeda pendapat sudah, dan ada mekanismenya untuk itu. Tapi saya menghargai orang seperti Prof. Azumardi Azra ini, tadi juga beliau mengakui bahwa tidak menentang ide pemindahan ibu kota negara. Saya kira ini prinsip, ya, ada kita bisa ketemu di situ. Kita bisa ketemu pada ide tidak menentang. Artinya beliau setuju pada ide besar pemindahan ibu kota negara ini. Yang dipersoalkan adalah ini adalah waktu yang tepat atau tidak. Lalu pertanyaan tentang anggaran dan sebagainya. Nah, kalau saya begini, kita selalu harus juga melihat bahwa ini adalah sebuah problem besar, sehingga kita bisa melihat urgensinya. Bagaimanapun juga ketimpangan Jawa dan luar Jawa itu sudah terlalu lama berlangsung. Jadi kalau sama seperti kita bilang, oh nanti aja kita bangun MRT. Nggak pernah terjadi selama puluhan tahun. Sampai kemudian itu dimulai, dan itu juga proyek yang multi-year, sampai sekarang kita sudah merasakan hasilnya, lalu sampai sekarang masih akan terus dibangun. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif jangka panjang, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Begitu juga tentang anggaran, sudah disampaikan bahwa kita memiliki memang kita masih akan menunggu seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan peraturan presiden terkait pendanaan. Tetapi itu akan kita finalkan, dan kita tahu juga seandainya itu nanti difinalkan, seandainya pun kita lihat bahwa dalam penggunaan PEN, dan kemungkinan tidak akan penggunaan PEN. Dalam PEN pun juga dikatakan bahwa ada ada bagian dari pemulihan ekonomi yang untuk infrastruktur. Jadi ada banyak cara, dan kami percaya bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan timnya itu sedang bekerja saat ini, dan kalau kita bekerja jangka panjang secara bertahap, tentu hal-hal ini bisa kita lakukan setahap demi setahap. Artinya meskipun kita menghadapi berbagai hal pada saat ini yang tidak kalah urgennya, tetapi prinsipnya adalah hal-hal jangka pendek dan jangka panjang harus kita lakukan bersamaan. Dan itulah pentingnya melakukan pengelolaan dan perencanaan yang benar. Sehingga dengan memulai dari sekarang, maka kita tidak akan lagi menunda-nunda terlalu lama, sehingga yang bisa dikatakan bahwa kita memang butuh dan tidak menentang IKN ini bisa kita dijembatani dan bisa kita wujudkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Prof. Azra, kalau menurut Mas, dari sekian banyak argumen yang kami. Prof. Azra, kalau menurut Mas Wandi, kalau kita tidak memulai sekarang nanti akan tertunda-tunda ke depan. Apakah kemudian alasan itu alasan yang bisa diterima bahwa di tengah pandemi COVID-19 ya tetap dimulai saja dulu daripada tidak dimulai sama sekali karena nanti akan tertunda terus pemindahan ibu kota? Prof. Azra, silakan. Saya ingin menambahkan satu lagi aspek bisa saja ya. Satu-satu, sebentar Mas Wandi. Perubahan iklim itu dengan dananya kalau dilihat dari Mas Wandi, tunggu dulu, saya berikan ke Prof. Azra luar dulu. biasa besar, dan kita harus berubah cepat. Nah, salah satu perubahan cepat yang bisa dilakukan adalah ketika menjadikan IKN ini sebagai showcase perubahan itu, sehingga orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa perubahan memang terjadi di Indonesia. Nah, itu akan mendorong orang-orang lain, kota-kota lain, bahkan kota-kota di luar negeri untuk melihat, oh Indonesia memang serius dalam menghadapi tantangan global, bukan tantangan kita saja. Silakan Prof. Azra dijawab. Ya, saya kira boleh saja dimulai hari ini pun silakan saja bagi kita sih. Paling tidak kan tugas saya dan kawan-kawan itu ya mengingatkan pemerintah. Dan kita melihat kalau dipaksakan juga diteruskan, maka dengan berbagai alasan juga pembangunan kota itu bisa mangkrak karena keuangannya, finansialnya dan sebagainya lah. Nah, kembali kepada soal tadi pemerataan pembangunan di Indonesia, kita setuju itu bahwa pinjangan antara Jawa dengan luar Jawa itu harus diatasi segera, ya kan, karena itu menyimpan banyak masalah sosial. Tapi saya pembangunan ibu kota baru hanyalah salah satu faktor kecil ya dari tahap penyeimbang itu. Saya kira yang lebih besar itu adalah yang mungkin lebih mungkin ya
bisa mengembangkan itu adalah misalnya membangun pusat-pusat industri, pusat-pusat pertanian, pusat-pusat perkebunan di berbagai wilayah yang selama ini ketinggalan ya. Oke, baik. Serius ya, artinya memang betul-betul direncanakan dengan baik. Sekarang pusat industri itu baru terpusat di Jawa, ya kan. Mungkin di beberapa daerah, katakanlah di Sumatera atau di Sulawesi Selatan, tapi di daerah lain tidak ya. Jadi oleh karena itu yang perlu kita bangun itu adalah pusat-pusat industri, pusat-pusat ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia ini. Dan juga mungkin didukung dengan, saya kira, melakukan revitalisasi transmigrasi. Program transmigrasi itu harus direvitalisasi. Karena apa? Karena wilayah-wilayah yang masih ketinggalan itu penduduknya juga masih sedikit ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak cukup pemerataan itu hanya dengan membangun ibu kota baru. Karena ibu kota baru ini, IKN ini, bukanlah pusat ekonomi dan bukanlah pusat keuangan. Saya kira pusat ekonomi dan keuangan itu akan tetap Jakarta atau Pulau Jawa atau katakanlah Surabaya misalnya atau Makassar, tapi bukan IKN yang baru. Oke, saya mau beri kesempatan ke Mas Wandi. Kalau menurut Prof. Azra bahwa pemerataan tidak bisa serta-merta dilakukan dengan pemindahan ibu kota karena pusat ekonominya tetap ada di Jakarta. Tapi dengan adanya petisi online yang sudah bergulir ini, meskipun undang-undangnya ataupun landasan hukumnya sudah ada, undang-undang IKN-nya, menurut pemerintah, menurut Istana, apakah kemudian petisi ini terlambat, tidak akan bisa mengubah apapun, Mas Wandi? Tetap jalan terus pemerintah? Ini itu hak warga negara. Kita ini negara demokrasi. Dan saya tuh menghormati orang-orang seperti Pak Azumari Azra dengan segala integritasnya. Tapi saya juga ingin menggunakan argumen-argumen yang digunakan oleh Pak Azra tadi, Prof tadi. Bangun industri di luar Jawa. Ya itu justru itu yang kita lakukan. Untuk membangun industri di luar Jawa, kita perlu membuat contoh showcase. Justru dengan dimulainya IKN, tidak berarti semua beban Jawa itu akan dipindahkan ke IKN. Tetapi dengan adanya IKN akan memunculkan insight, inspirasi. Oh ternyata luar Jawa juga bisa. Nah kalau terus-menerus kita bangun di Jawa, ya nanti orang lama-lama berpikir, oh memang nggak ada harapan luar Jawa ini ya. Nah dengan adanya IKN ini sebetulnya bukan berarti kemudian justru tidak begitu. Tidak berarti bebannya kemudian dipindahkan ke seluruh ke IKN. Tapi justru akan dibangun beberapa epicentrum pertumbuhan yang lain. Di Sulawesi, di Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Justru dengan IKN ini akan menjawab tadi argumen-argumen yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi. Jadi ini bukan sesuatu yang serta-merta gitu, hitam putih. Tidak, justru landasan argumennya sama kita. Bedanya kami memutuskan daripada mulainya nanti. Kenapa nggak sekarang? Toh ada tantangan perubahan iklim, toh ada tantangan macam-macam, digital, disrupsi digital dan sebagainya, di mana kita membutuhkan sebuah kota yang modern, akan mengakselerasi kemajuan. Itulah pentingnya IKN. Tahan dulu Mas Wandi dan juga Prof. Azra, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita akan masuk ke dalam gugatan uji materi, kemudian hasil survei beberapa lembaga tentang bagaimana respon masyarakat luas terhadap pemindahan ibu kota, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Prof. Azra, saya mau tanya ya, proses gugatan uji materi ini di MK sudah bergulir. Tadi Anda mengatakan bahwa teman-teman yang menggalang petisi juga akan mengajukan gugatan uji materi setelah penomoran dari Undang-Undang IKN ini diberikan oleh Kemenkumham. Nah, apakah kemudian petisi online ini penolakan ibu kota negara sebetulnya seiring sejalan sekaligus memberikan dorongan kepada Hakim MK untuk mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang IKN, Prof. Azra? Kalau itu kita nggak tahu ya, itu karena setiap anggota MK itu kan independen ya. Ya, atau idealnya itu independen, baik independen dari publik, independen juga dari kekuasaan, ya dari eksekutif dan legislatif. Itu kan jadi oleh karena itu kita nggak tahu pasti apakah petisi itu akan mempengaruhi Hakim MK. Kalau kita terus terang aja. Tapi petisi itu ya sekali lagi saya akan itu berupa himbauan sebetulnya, hanya himbauan kepada Presiden
sekarang belum waktunya lah untuk membangun ibu kota itu. Ya karena alasan tadi terutama adalah dari sudut kita itu dari sudut keuangan dan juga masih merajalelanya COVID-19 itu yang terutama. Kalau soal kajian lingkungan dan macam-macam, saya kira kita nggak masuklah ke situ karena itu sudah banyak yang mengkaji ya. Jadi ya itu terserahlah kepada pemerintah untuk mempertimbangkan semua itu. Tapi kita hanya melihat dari sudut masalah yang sedang dihadapi oleh publik kita, masyarakat kita, itu aja sebetulnya. Apakah mau didengar oleh presiden, ya terserah sama presiden sendiri. Apakah mau didengar atau oleh presiden atau tidak itu terserah presiden. Tapi yang jelas Mas Wandi, saya mau paparkan ya beberapa hasil survei lembaga survei ini menunjukkan ada fenomena yang menarik ya. Survei indikator politik bulan April 2021 saya tunjukkan di layar, Anda juga bisa lihat bahwa ada 40,4% masyarakat yang meminta agar menunggu terlebih dahulu pandemi selesai baru pemindahan ibu kota dijalankan. Sementara 40% masyarakat menilai tidak perlu ada pemindahan ibu kota. 14% menilai bahwa boleh dijalankan sesuai rencana. Artinya mayoritas 80% masyarakat pada April 2021 berdasarkan survei indikator menilai bahwa pemindahan ibu kota tidak perlu dilakukan sekarang, begitu ya. Terus kemudian survei yang kedua, saya tidak pakai satu survei saja tapi ada satu survei lagi dari lembaga survei Kedai Kopi. Menarik sekali bahwa 60% lebih, 61% masyarakat bahkan menolak pemindahan ibu kota. Mas Wandi, apakah kemudian suara-suara masyarakat, suara-suara tokoh yang menggalang petisi ini tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam memindahkan ibu kota? Jadi pemerintah jalan saja tanpa mengindahkan suara-suara masyarakat? Survei itu kan ditentukan pada saat COVID sedang tinggi-tingginya ya. Mungkin Anda juga harus mengutip surveinya Kompas, di sana lebih banyak yang mendukung. Nah, itu lebih baru ya. Jadi kita bukan berarti tidak mendengar, kita mendengarkan, bahkan yang mengkritik ini pun kita dengarkan. Tetapi kan kami juga melakukan banyak dialog, banyak komunikasi publik dengan berbagai stakeholder. Saya sendiri bolak-balik itu ke sana, ke Penajam Pasir Utara, ke Balikpapan, ke Samarinda. Dan ini dari diskusi, meskipun pandemi berjalan, karena kita anggap ini penting, timnya bekerja loh. Karena ini kan dari periode pertama. Mungkin kalau masih ingat, di periode lalu itu ada Pak Zainuddin Amali sebagai ketua pansusnya pada saat itu. Jadi sudah ada pansus di DPR juga. Artinya dokumen-dokumennya itu meskipun dikembalikan, disuruh untuk dipelajari lebih jauh, dilengkapi, tetapi wacana ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Nah, jadi kita percaya bahwa namanya COVID tentu saja disinilah kita dibutuhkan agility, ya, agile. Kita harus bersikap agile. Kapan harus menekan pedal rem pada saat misalnya sekarang ini sedang naik, ya kita tekan pedal rem. Tapi ketika kita rem terlalu lama, kan nilai ekonomi bisa mati, gitu. Oleh karena itu harus prinsipnya ada pedal gas. Dalam pedal gas itulah kemudian pembangunan ekonomi harus dilanjutkan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Baik. Kami mengerti apa yang disampaikan, tetapi kita juga harus berpikir dengan misalnya begini. Ketika kebanyakan orang pada usia muda, uangnya pas-pasan gitu ya, seperti itu. Tetapi kan kita tetap butuh rumah untuk masa depan. Kalau disuruh beli rumah pada saat itu kan nggak bisa. Tetapi kalau suruh nyicil, bertahap, jangka panjang, bisa. Karena kita sadar bahwa di masa depan kita membutuhkan itu. Baik. Analoginya. Terakhir Prof. Azra, saya mau tanya tadi hasil survei yang sudah saya paparkan, bantahannya dari Mas Wandi bahwa ada survei Kompas yang mayoritas kemudian masyarakat mendukung pemindahan ibu kota, tapi dua survei dari dua lembaga survei yang kami kutip dari indikator dan juga dari Kedai Kopi menunjukkan fenomena sebaliknya bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan adanya pemindahan ibu kota. Senada dengan petisi yang Anda galang, seberapa efektif menurut Anda petisi ini akan memberikan gerakan politis atau perubahan politis, atau memang ini hanya mengingatkan saja kepada presiden, kalau presiden tidak bergeming, presiden jalan terus ya sudah. Yang penting petisi sudah diluncurkan begitu, Prof. Iya, kalau dari sudut saya dan kawan-kawan bahwa kita sebagai orang yang memiliki suara gitulah, mungkin bisa didengar juga oleh publik gitu ya, punya kewajiban moral untuk menyampaikan ya kepada para pejabat kita lah, kepada presiden khususnya, karena kita tahu lah bahwa
tidak ada yang bisa diharapkan menyuarakan ya aspirasi rakyat seperti yang terlihat dari survei-survei itu ya. Kan itu mewakili suara rakyat, kan tidak ada yang mewakili. DPR semua mengikuti ya kan kemauan presiden ya kan begitu ya kan, tanpa ada kritisisme sama sekali, tanpa memberikan pertimbangan mengenai soal waktu, soal timing ya kan. Itu misalnya soal beratnya beban keuangan negara kita, itu kan nggak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Karena kemudian juga sudah ada juga kasus-kasus di mana proyek-proyek itu tidak sepenuhnya berjalan baik. Misalnya katakanlah kereta api cepat yang semula disebut B2B, sekarang B2G dari ditanggung oleh pemerintah dari APBN. Ini kan juga menjadi masalah. Jadi inilah yang menjadi kepedulian kita sebetulnya, keprihatinan kita ya. Apalagi secara psikologis masyarakat kita ini kan menghadapi beban yang berat ya. Memang ekonomi katanya bertumbuh, tapi kalau kita lihat di bawah ya, di masyarakat akar rumput ya masih susah lah hidup mereka ya. Susah sekali. Kita lihat banyak warung tutup, banyak toko tutup, banyak supermarket tutup, mall tutup. Ini kan seharusnya menjadi pertimbangan ya, menjadi tidak hanya sekedar mengejar target ya 2024 upacara bendera di ibu kota baru itu. Tidak hanya sekedar itu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana aspirasi dari Prof. Azra dan juga teman-teman tokoh akademisi lainnya dan juga masyarakat, apakah kemudian mampu untuk membuat perubahan politik atau mungkin pemerintah akan tetap jalan terus begitu ya. Sekali lagi kita menunggu juga hasil gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara ini yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian MK akan mengabulkan ataupun menolak gugatan terhadap Undang-Undang IKN. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Profesor Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, sekaligus inisiator petisi penolakan pemindahan ibu kota negara, dan juga ada Mas Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP. Sehat selalu Prof. Azra dan juga Mas Wandi. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Prof. Azra.